Ya, halo lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetegehu, ngobrolin teknologi, gaming, dan hobi. Sekarang bersama saya Heri dan Willy. tetap anjir Salman. Ya, ini Salman, ini Willy. Ya, Willy-nya masih invincible ya. Iya. Coming soon. Coming soon nanti tiba-tiba. Tiba-tiba menongol dari bawah. Ya. Wing gitu. Dia di bawah Will, cepetan dulu. Literally di bawah aja. Hari ini kita ada beberapa topik ya. Tadi kita udah diskusi Ya. sebelum show. Apa dulu nih? Twitter dulu aja. Twitter, itu ya, rest in peace. Ya, udah simpis. Burung birunya sudah punah, Ya, udah punah. sudah jadi langka, udah nggak ada. Ya udah disilang ya. Udah dead. Sudah dead. Wanted kalau burung tembak kan udah silang kan. Iya. Dead. Kasihan ya. Warnanya pun jadi hitam kan. Nah, ya. Terluka. Kasihan ya punah akhirnya. Aduh, Akhirnya punah. bukannya dilestarikan gitu ya. Lalu binatang langka gitu kan. Gimana ini? Udah itu banget ya. Apa? Kalau orang barat tuh ngomongnya dumpster fire banget. Dari yang cuman tweet iseng doangnya si Elon kan. Ya. Sampai Gue pengen ganti ya jadi X lah. Bener nggak? Serius nggak? Serius? Bisa ganti nggak tahu. Itu masalah kan di Amerika juga sendiri. Di Jepang masalah. Jepang gue tahu masalahnya. udah ada copyright kan? Ya, yang akun Twitter kan kalau sekarang kan Twitter kan akunnya kan ganti jadi X kan kayak Twitter Indonesia jadi X titik Indonesia kan. Kalau Yang Jepang nggak bisa karena X Japan. Oh iya X Japan. Tahu kan X Japan? X Japan teh penyanyi band Jepang. Nah itu udah Jepang jadul lagi. Iya. Nggak mungkin kan lu ngambil kan? Boleh sih. Udah berapa? Boleh dijual sih. juga sih kayaknya. Nggak mungkin. Nggak, tapi kan sebenarnya Dan- emang punyanya kan emang punya Twitter kan. Oh iya. Emang ya Twitter mau ngerebut, nah boleh. Tapi ya siap-siap aja. Iya. Udah masuk ke ranah etis apa enggak Iya. gitu kan. Bisa mah bisa. Punya hak punya. Bisa. Di Amerika sendiri kan masalah karena kan copyrightnya Udah banyak yang terlalu umum. Terlalu umum. Di Indonesia juga masalah karena kan Dianggapnya- X.com itu disensor. Ya, Karena dianggapnya XXX. Iya, dianggapnya situs tidak anono ya. Situs porn. Situs porno. Situs tidak kok tidak anono sih? Situs anono ya. Iya, situs anono. Kok tidak anono situsnya sopan dong. Iya. Situs anono, situs tidak sopan padahal isinya X ya, X.com. Iya. Soalnya udah banyak ya di Indo ya. Biasanya kalau yang udah X itu udah Iya, selalu. tapi kan cuma satu ke arah kan? sana. Iya. Cuma satu kan? Belum sampai 3 gitu. Kalau 3 kan 2 pun belum. Nah, kalau 3 kan jadinya finisal. Tahu kan? Iya. Finisal. Itu sedih sih. Jadi ya pelan-pelan ya benar-benar kayak mereka tuh Tapi sekarang masih twitter.com ya? Masih kan? Soalnya dulu juga kan kayak awal-awal diubah tuh kan di page-nya kan masih Twitter, semua tulisan masih Twitter kecuali logo. ya Ya terus kan? sekarang udah mulai Terus- atasnya diganti. Ya, atasnya diganti Terus ganti warna. ganti Pelan-pelan warna, terus yang Android duluan ya. Yang Android duluan jadi X. Sekarang Terus sekarang iPhone akhirnya udah juga jadi X. X akhirnya ya udah sekarang X semua. Meanwhile siapa? Facebook teh siapa CEO-nya? Zuckerberg. Zuckerberg kayak tokoh itu ya, tokoh Futurama ya. Zuckerberg itu dia ngomong nge-announce katanya pengguna thread udah hilang 50%. Oh iya. Cuma nyoba doang. Cuma coba doang. Literally sekarang bener-beneran kata si Force itu udah kayak lagi itu ya, lagi ganti zaman sekarang. Literally perubahan era digital. Pergantian era digital. Dimana semua website sosial media yang lama tuh kayak dihancurkan lah, bukan ya kutip dihancurkan ya, kayak pindah fase gitu ke model yang baru, tapi nggak tahu apa gitu yang barunya, masa depannya belum tahu. Kayak yang nggak hancur pun dihancurkan kan, kayak Reddit udah nggak jelas. Lo Reddit yang kemarin ngikutin nggak sih itu si Pixel itu? Ikutin yang bikin apa? gambar.
siapa? Spezi? Iya, F space. Iya. F space. Ditutup dengan F space. Karena ya itulah keren sih yang itu, cuman ya orang-orang juga itunya udah negatif banget kan. Reddit udah negatif, Twitter udah self destruct, Facebook udah nggak jelas kan. Facebook mah udah lama lah nggak jelasnya. Thread yang ceritanya thread sebenarnya timingnya pas sih, cuman emang fiturnya kurang ya, basic soalnya. Ya masih sih kayaknya dia menurut gue ya kayaknya thread itu belum terlalu siap buat apa ya, buat menyajikan sesuatu yang spesial, tapi karena dia ngambil momen. Emang maju kan soalnya rilisnya. Kamu tau nggak? Iya, nggak tahu. Rilisnya sengaja dimajuin. Dia gara-gara ngambil momen kan? Gara-gara ngambil momen. Iya. Makanya belum siap. Terus si Elon ngomong kan Twitternya bakal dibatas tanggal 4 Juli. Iya. Tanggal Juli. Si Zuckerberg lihat, waktunya. Iya, waktunya. It's time. Belum siap, Pak. Ya siapin aja gitu kan. Yang penting jalan hajar dulu gitu. Ya, fiturnya basic banget sih, tapi ya lumayan sih, maksudnya feel-nya beda ya sih. Beda paling utamanya karena kan versi Facebook itu modelnya dia nggak berani nampilin news. Oh, bedanya Thread itu gitu. Thread itu kan Facebook Corpo kan. Corpo Facebook itu gara-gara yang kasus yang pemilu Amerika kemarin. Iya. Jadi emang dia kayak news site itu ditekan banget. Jadi benar-benar buat sosial media, benar-benar friend dan artis. Wah. Mereka ngambil site-nya gitu karena kan kalau lu udah ngomongin news, nanti newsnya ternyata hoax, lu dipermasalahin kan. Dia kan udah pernah dipermasalahin masalah apa sih waktu itu teh? Aduh gue lupa ya namanya teh. Aduh gue lupa ya. Itulah pokoknya kan kasus kan. Kasus yang si Trump sama yang Rusia kan. Nah itulah di Amerika gue lupa nama itunya apa. Kurang lebih gitu. Makanya si Facebook ya udah daripada sekarang kita ngambil begini undang-undangnya nggak jelas, mending kita mundur. Jadi mereka kayak news itu ditekan banget. Makanya kalau lu buka Facebook, buka Instagram, buka Thread, nggak ada kan lu kayak news itu nggak pernah keluar gitu. Kalau emang lu nggak nge-follow, kecuali lu nge-follow. Gitu. Kembalikannya Twitter. Kalau Twitter kan kayak gue sendiri ke Twitter kan emang ngejar news kan, ngejar berita. Ada apa nih hari ini gitu kan. Gitu. Cuman emang kayak I see. Ya. Tapi gue kurang senengnya kalau Thread jadi populer. Semua kehidupan kita tuh diatur sama Meta, bersangkutan dengan Meta gitu, WhatsApp, Instagram, Facebook, VR headset. Bener juga. Kan malas ya. Harus enaknya nyebar lah. Karena kan memang kalau terlalu itu kan gitu. memang tujuannya Meta kan gitu. Sekarang kan tujuannya X juga begitu kan? Ya mau macam-macam juga ya dia. Si X kan emang super app. Mencontoh dari WeChat di China, di Cungko, di Cina. Itu kan WeChat sendiri kan kalau di Indonesia mungkin yang super app paling mentok jadi super app tuh Gojek kali ya. Gojek atau Grab itu udah hampir menyentuh kayak WeChat di Cina. Bedanya cuman nggak ada chatting doang. Dia masukin fitur chatting tapi telat lah maksudnya kan. Chatting kan orang udah pakai WhatsApp lah. Cuman kan bayangin kayak lu bayar QRIS. Bayar QRIS pakai itu. Baca berita di situ. Lu mau mesen makanan dari situ. Makanya kan sekarang semua aplikasi di Indo tuh ngejar kayak super app juga kan sebenarnya kan, kayak Shopee, Gojek, GoTo kan Tokopedia dan Gojek kan, GoTo, Grab. Mereka kan semua ngejarnya jadi one integrated app gitu. Makanya kayak di Cungko sendiri, di Cina sendiri, kayak lo handphone apapun orang nggak peduli. Lo mau Android, mau iPhone nggak peduli. Gampang banget, tinggal yang penting WeChat-nya ada. Gitu, karena mereka hidupnya udah kayak WeChat. Kayak kita mah kan ya WhatsApp lah. Cuma kan WhatsApp nggak bisa buat bayar kan, bedanya gitu. Nah gue sih nggak seneng sih kayak gitu. Dikuasai satu, ini gue nggak suka. Ya kalau lo di Cungko, kalau lo di Cina,
WeChat-nya kan emang owned by government agent juga kan. Apalagi kayak gitu mah ya udah. Itu lebih lagi. Iya. Lo chatting lo tiap hari lo. di Iya. Indo separah-parahnya data bocor masih privacy masih dihargain lah. Iya. Lo akuin itu. Ya at least kalau kita ngomongin, tapi ya kayaknya masih mending ya kayak kalau si Meta walaupun app-nya tetap nggak satu gitu dan servernya tetap beda-beda gitu kan. Kalau Meta minimal kan timnya masih dibedain kan. Iya. Jadi kayak Instagram. anak perusahaan gitu ya kan jadinya. Timnya Instagram, timnya WhatsApp, Ya. timnya Facebook. Ya, Oculus. Thread tapi kayaknya bareng sama Thread Instagram sama ya. timnya Instagram. Jadi ya tetap sih gue nggak suka sih. Karena ya gitu sih ya. tapi ya pilihannya Satu. sekarang kalau nggak ya lu di Meta ya di Google mentok. Kalau Iya. nggak Meta, Twitter, Google. Ya itu makanya gue sekarang udah mulai banyaknya lebih ngandelin Microsoft sih. Nggak maksudnya Ya. kan kayak Google sendiri, gue nggak pakai produk Meta gitu. Tapi kan Google sendiri gue pakai Google Fotonya gue otomatis Oh iya. backup. Iya. Ya, itu kan tanda tanya juga sebenarnya. Di scan juga kan sebenarnya. Iya. Cuman kan ya gue udah data gue dari situ semua kagok lah ya udah gue masukin aja. Oke. Nah Lebih kayak praktis. email gue juga sekarang udah mulai ya tetap yang utama Gmail ya mau gimana lagi. Tapi yang misalnya kayak keperluan yang baru gue mulai pakainya live sih sekarang live.com kayak gitu. Terus kalau ada login gue udah mulai nggak percaya Google karena udah terlalu besar, terlalu kemana-mana gitu kayak AdSense lah apa terlalu. Coba kita sebarin ke Microsoft dikit lah. Kasian ya. Kasihan kan? Mau beli Blizzard aja susah. Kita kasih data dulu. Nanti biar jadi udah ke sana baru kita hujat-hujat lagi. Hujat lagi. Sampah. Tapi ya memang gitu sih. Sekarang kayak lu mau sosial media apapun lagi perubahan lah, lagi arah perubahan. Paling kayaknya yang masih sama ya Facebook sama Instagram ya, yang nggak banyak berubah. Ya nggak banyak berubah. Facebook kayaknya udah nggak ada orang juga, kecuali komunitas mah. Gue kayak sama teman-teman juga udah nggak pada di Instagram. yang maksudnya circle pertemanan gue gitu. Oh sini lagi ngapain, situ lagi ngapain. Lebih biasanya lihat live-nya di apa sih live update tuh. Story Lebih praktis ya. Dan kan kalau ke story mah kan lebih ringan ya kayak lagi mau rekam podcast nih taruh aja di story kan gitu kan. Terus kan kayak ya udah beres hilang gitu kan. Walaupun sebenarnya kan masih kerekam ya di Facebook masih disimpan gitu. Cuman kan ya kayak Kalau lebih main ringan bisa. lah. Kalau zaman dulu kan kita di Facebook pasang foto sampai 10 tahun juga masih ada gitu kan, fotonya masih kelihatan gitu kan. Oh, ini iya. si Salman mudanya kayak gini culun banget gitu kan. Kalau sekarang kan lu pasang di story ya udah sehari hilang kan. Jadi lu pasang lagi tahun depan, oh ya ini foto saya 10 tahun yang lalu nih. Cakep gak gitu kan. Ya gitu. Enggak tahu sih, lagi emang anak-anak juga pada bonyoknya pada masangnya di situ kan. Instagram lah. Sosial media yang mungkin di Indo paling nyala lah, Paling rame ya. paling rame. Kalau Reddit mah Indo susah. Nggak bisa dibuka soalnya kan kalau tanpa diulik dikit. Tanpa diulik, walaupun cuma sedikit ya. Cuma dikit. Tapi kan jadinya lebih eksklusif. Iya. Kalau Reddit lebih eksklusif. Iya. Buat di Indo. Buat Indo. Ya at least gue di Indonesia tuh lebih orang-orangnya lebih terpilih nggak rusuh gitu. Iya. Gue kadang bacain Reddit ngeliatin dia yang di Singapura, yang di Amerika rujit gitu kan. Ya tapi sekarang gue banyaknya kayak gitu di Reddit sih, kayak Tokusatsu, lihat diskusi Tokusatsu di Reddit, lihat kayak Steam Deck di Reddit. Gue juga paling Walaupun begitu ya, walaupun amburadul gitu. Ya, gue juga kalau buka yang namanya media sosial paling lama jamnya tuh mungkin Reddit sama YouTube sih. Sama YouTube, karena kalau YouTube kan sambil nonton. Ya, nonton. Lu nggak nonton pun sambil kerja kan denger gitu. Kalau lu lagi pengen baca Reddit gitu, kalau pengen denger atau nonton kalau lagi YouTube. browsing Reddit. Sama. Ya. Gue kalau mungkin ketiga Twitter.
Twitter nyari berita doang sih. Buka lihat update ada apa, udah sih tutup. Facebook udah nggak pernah sama sekali. IG ya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Ngomongin Steam Deck nih. Steam Deck, enggak PS5 dulu. PS5 boleh lah, PS5. PS5. Jadi tadi Salman udah hampir tamat ya FF16. Ya, FF. Ya kemarin agak banyak kesibukan jadi nggak bisa lanjutin, baru lanjut lagi. Ya. Mantap. Keren sih. Sinematik banget. Sinematik, yang pasti sinematik itu pasti. Men gue seneng darknya ini loh. Walaupun gue kalau ngebayangin darknya tuh nggak sedark yang gue pengen. Tapi oke lah untuk ukuran JRPG ini itu cukup fuck up gitu. Well, gue main Trails sih. Emang kan lu main FF dan di waktu lu main FF kan gue main Trails kan. Gue main Trails Sky sama Zero Azure juga ngeri sih. Maksudnya cukup ceritanya rumit. Ya lu ngomongin fuck up, lumayan fuck up sih. Cuman emang kalau di Trails biasanya lebih ke politik. Lebih tepatnya geopolitical sih. Itu geopolitical banget. Ya sama dong. Itu juga sama ya, geopolitical banget ya. Keren sih. Ya kayak gue baru beres Azure lah istilahnya, dan emang kayak gue seneng banget lah itu. Itu game karena kayak nyeritain kayak satu negara kayak kejepit di tengah-tengah 2 negara adidaya yang super besar. Terus kayak areanya tuh kayak area yang diperebutkan gitu, tapi jadinya netral karena di tengah. Iya. Itu yang dan ya cukup buat gue cukup real ya, karena ya kayak sebenarnya kan kayak di di dunianya sendiri kan sebenarnya kayak salah satu contoh negara kayak gitu kan Indo kan sebenarnya kan. Yang kayak punya resource bagus, lokasinya lumayan, cuman ya kena pengaruh kiri kanan takutnya kan gitu kan. Ya kalian main lah, susah soalnya kalau gue nggak ngomongin spoiler. Bagus banget. Yang seneng cerita cukup rumit, cerita yang cukup politik banget. Politik banget lah itu. Walaupun gambarnya kalau Zero Azure masih 2D ya. Tapi game zaman dulu kan soalnya. Cuman kan emang basicnya game PC. Jadi emang dia kan tetap aja tiap berapa tahun di high res. Jadi sekarang feel-nya kalau kata gue lebih kayak HD 2D ya. Hampir kayak HD 2D, cuman ya nggak beda feel. Cuman tetap cakep. Kalau kata gue salah satu game ya RPG, pixel RPG mah seneng lah gue. Cukup. Malah sekarang gue pindah ke Cold Steel 1 malah jadinya dated banget. Jadi 3D kan kalau kalau itu kan jadi berasa jadi kayak game Vita ya. Vita PS2 lah. Rilisnya di mana Cold Steel? Vita kan kalau salah. Nggak hafal sih, cuman ya Cold Steel 1. PS3, PS4 lah. Cuman ya feel kayak PS2 sih. Coba cari aja. Apa 2014 ya? 10 tahun yang lalu itu. 10 tahun yang lalu itu. Iya, PS4. Yang pasti PS3. Feel-nya kayak game PS2 sih. Dengan grafik yang agak naik ya. Kalau PS2 grafiknya nggak sebagus itu sih. Iya. Tapi ya cuman ya emang si siapa? Bentar, Cold Steel itu bukan Falcom ya? Falcom. Oh, Falcom. Ya si Falcom ini tuh menurut gua kalau ini nggak usah ngarep gambar sih. Enggak, beda. Iya, beda. Dia ngejarnya cerita. Is yang terbaru aja masih gambarnya gitu. Jelek banget. Cuman ya gue loncat dari Azure ke Cold Steel 1 tuh yang harusnya naik gitu kan. Cuman ya karena udah kemakan waktu malah 3D teh kerasa gitu. Malah mundur. Iya ya, kerasa jeleknya lah kalau kalau 2D kan kalau masih 2D lo kayak main Super Mario World ya, yang Super Nintendo aja masih cakep ya, masih kan. Kalau 2D itu jadinya artsy gitu, jadinya artistik.
apa namanya artistic choice. Iya. Walaupun ya keterbatasan hardware Ya ya. dulunya terbatasan hardware, tapi sekarang kita bisa kayak Nyininya beda oke lah gitu karena ini emang artnya dapat gitu. Ya sama kayak kalau Zelda mah kan Zelda. Ini ngomongin FF15 nya mau lanjutin kan nih? Oh iya. Gimana? Itu juga sama ya geopolitical banget ya? Ya, kurang lebih ya kayak Game of Thrones lah, tapi kalau ini antar kerajaan bukan antar keluarga. Oke. Cuman kan ya tetap aja ya kayak gitu lah. Intrik-intriknya kayak gitulah, apa saling apa? Saling menusuk. Backstabbing segala macem. Kalau gua justru kenapa darknya nggak dapet karena menurut gua masih kerasa banget Jepangnya gitu loh. Gua lebih seneng darknya bukan Eropa, Barat yang benar-benar Kayak Witcher gitu. ya kayak Witcher atau kayak yang gua terakhir sih paling seneng darknya tuh ini yang terakhir gua main ya, Plague Tale. Itu menurut gua keren banget, dark banget itu. Nah kayak gitu kalau gua style gua senengnya kayak gitu. Itu berarti Last of Us. Ya, kalau dalam Last of Us. kalau Last of Us kan personal level ya. Ya. Yang kayak gitu. Kalau ini masih kerasa animenya lah, masih kerasa Jepangnya. Terus Ya, sama sih si Trails Azure juga kerasa ya, Jepangnya pasti, banget ya, lah. Kayak gitu. Tapi emang ya itu sih. Gue kayak seumur-umur belum pernah game kayak sedetail itu gitu. Ceritanya ya. Ya soalnya menurut gua sih itu ya dinarasiinnya sama berapa ribu jam gak sih, berapa ratus jam dari disebarin ke berapa 10 game ada. Ya anggap kayak Sky Trilogy ya segame 40 jam. Iya makanya. Terus Kayak ada total ada sampai apa? Terakhir referee ya? referee ya anggap segamenya 40 lah. 40 itu ya Ada berapa game? itu 5, Cold Steel 4, referee 1 ya 10. Tuh. Iyalah. Gimana 400 nggak detail jam. udah pasti harus detail sih itu. Ya kan kayak emang kalau lu dibikin novel sendiri kan emang katanya lebih Sky yang dua game pertama aja itu satu game aja katanya si skripnya lebih panjang daripada Lord of the Ring. Kalau lu bacain semua, gue sih enggak ya, males. Tapi maksudnya gue seneng lah, jarang gitu sampai sedetail itu. Soalnya kalau Trails itu kan kayak NPC-nya lu bisa ngikutin sebenarnya kalau emang lu mau ngikutin ada ceritanya gitu. Kayak NPC yang di Sky kedua sekarang ketemu lagi ternyata udah punya anak gitu kan. Nyambung. Jadi world-nya juga nyambung. World-nya nyambung kan emang world-nya nyambung. Ya maksudnya teknologinya juga kan in game-nya udah cukup canggih lah. Lu travel-nya udah ada pesawat terbang gitu kan. Jadi pasti kadang ketemu lagi. Terus gue baca-baca kayak nanti di karakter yang ini nanti di referee keluar lagi. Si ini keluar lagi kemana gitu. Terus kayak playable karakter lu aja nanti kayak di Zero aja playable karakter lu yang lama tuh ada yang datang, ada yang jadi playable juga di situ gitu. Itu gue seneng nih makanya. Walaupun kalau kata gue yang paling deket sama seri Trails itu mungkin Xenoblade. Xeno maksudnya dari awal Xenoblade sampai Xenosaga gitu. Gitu. Cuman kan emang kalau Xeno terbatasnya karena per game dari game itu satu game itu kayak 1 jaman kan. Ya. Lu ganti game udah kayak ya, berapa ribu tahun juga kemudian. Sih menurut gua developernya sih nggak kalau ini kayak terlalu besar sih kayaknya gamenya ya, skala gamenya satu gamenya. Nah kalau ini skalanya kan lebih udah epic ngulang lagi, kecil lagi, ganti tim gitu kan, ganti main karakter gitu kan, ganti circle karakternya. Kalau Xenoblade kan dari yang di PS2 aja 1-3 kan udah, masih satu gamenya aja ceritanya udah kemana-mana, terus ini ada 3 udah galaktik gitu kan, udah galaktik level. Udah 3, terus Xenosaganya aja udah bener itu juga kemana-mana, udah cuma 1. Xenoblade per itu satu dunia kan. Ya tapi Xenoblade kan belum terlalu nyatu kan, walaupun ya di terakhirnya nyatu kan. Tapi belum secara resmi masukin timeline canonnya Xenoblade dan Xenosaga gitu. Iya. Kalau FF berarti skalanya juga satu benua berarti kan?
Iya, nggak tahu satu benua atau pokoknya ya segitu. Satu Eropa lah, anggaplah kayak gitu ya. Kayaknya lebih gede deh. Satu Asia mungkin. Satu Asia. Tapi emang Jepang banget ya. Iya, emang kerasa lah. Walaupun kayak mukanya udah barat banget, terus kan art stylenya tuh kayak. Terus mulutnya juga kan gue baca katanya tuh belum ada yang Jepang. Ngikutin Amerikan si mulutnya teh. Iya. Karena kan ya udah detail lah. Ya, terus ya udah enggak artnya artnya juga Eropa. Witcher banget gitu. Ya, Witcher. Ya dari trailer juga kelihatan lah. Ya. Very bloody, very European, dark European. Terus emang menurut gua sih dengan at least dengan visual yang kayak gitu emang nggak cocok kalau bahasa Jepang kalau gua ya. Ya. Mukanya juga kayak gitu soalnya. Karena gua ngeliat pun kayak beberapa game teh kayak cocok Inggris gitu. Cocok. Cuman yang gua sayangkan kalau gue pribadi bisa ngelihat gerakan orang Jepang sama gerakan bahasa bahasa tubuh orang Jepang sama orang Barat. Ya, nah beda. Ini beda. Ini kelihatan banget FF15 tuh di mocapnya tuh mocap orang Jepang. Jadi kalau ngomong tuh udah keren-keren British gitu, tapi gerakannya gerakan Jepang tuh rasa iya kayak gitu-gitu. Kurang lebih kayak gitunya tuh itu gue kurang seneng. Iya karena kan emang kalau Jepang kan bahasa tubuhnya lebih nutup, lebih kayak kalau ngomong tuh iya lebih banyak nunduk. Selain itu juga kayak terlalu banyak gerakan kepala kali ya gitu. Pokoknya beda lah kayak kalau Barat kan lebih pakai tangan, lebih terbuka. Tapi gitu. Gerakan enggak juga sih maksudnya. Ya beda sih, itu tetap beda. Pokoknya gesturnya beda lah. Kayak kalau lagi marahnya gitu, kalau lagi serunya, kalau lagi keren-kerenannya gitu kan dia lebih kayak kalau kusatsu. Soalnya kayak kalau lu emang ngomongin mocap Barat paling gampang kan kayak Death Stranding kan itu beneran mocap orang Barat kan. Sekarang juga udah banyak kok game-game Jepang yang kalau emang si settingnya ke barat-baratan dia pakainya udah barat orang Barat. Ya udah banyak juga lah lo pendatang di Jepang mah nggak susah lo nyari orang Barat. Ya apalagi game AAA ya. Ya. Sekelas Square Enix sih harusnya udah nggak masalah ya mau cari mocap siapa aja menurut gua ya. Ya dibanding itu ya Game Freak ya. Game Freak nggak pakai mocap. Mocap apa itu mocap? Muser aja jalan muter cuy. Apa? Jalan tuh gini gitu. Gini terus gini dulu gitu. Ajaib lah itu, rotasi dulu ya 180 derajat terus jalannya juga gini gitu kayak ngambang gitu ya. Ya pokoknya kan animasi jalan sama stepnya udah nggak jelas ya pokoknya animasi jalan aja gitu. Iya kayak nggak napak kan jadi nggak gitu ya pokoknya gini aja ya jalan yang gitu tangan ke belakang bajunya gimana ya belum maju pokoknya jalan dulu. Aduh ya gitu overall sih menurut gua sangat worth it. Kalau FF sebelum gua tamat ya gua belum tahu tamatnya tapi untuk sejauh ini sih gua kasih 8,8 lah, hampir 9. Cukup perfect lah. Mungkin nanti kalau misalnya ternyata tamatnya nih menurut gua sangat ngaruh nih ya ke nilai. Sama sih emang kalau buat gua sendiri pengalaman apalagi kayak tahun-tahun sekarang ya. Zelda, Trails yang gue mainin ya tahun ini kayak ending itu mempengaruhi hampir 40% dari nilai lah. Iya. Ya soalnya emang kayak penutupnya tuh harus bagus. Banknya tuh harus ke situ gitu. Gue main game apa ya waktu itu endingnya tuh ya gitu doang gitu. Kayak gue makanya kenapa suka Plague Tale yang Requiem juga itu endingnya bagus. Endingnya luar biasa sih itu. 10 endingnya. Bagus 10. Oh kayak itu kayak spoiler ya Last of Us Part 2. Nah itu kan endingnya juga keren tapi maksud gua setelah itu kan dilanjut lagi pas di ininya pas dia pulang udah gitu kan ya udah hidup bahagia jadi punya farm kan tapi itu sudah lanjut lagi gitu. Oh iya gua kayak wah ini harusnya jangan gitu kan. Sebaiknya jangan gegabah gitu kan. Soalnya
kayak Ellie banget, tapi maksud gue kayak ngerusak malah kan jadi endingnya jadi bad ending kan, kutip bad ending gitu. Kalau gue senang justru yang bad ending. Gue kayak ya si Ellie-nya nggak belajar, si jatuhnya Ellie-nya nggak belajar gitu kan, maksudnya lu udah itu kan ceritanya temanya revenge kan, dan harusnya maksud gue setelah ngalamin revenge story itu ya dia udah belajar gitu kan, terus dari situ dia ngambil pelajaran, ya udahlah gitu kan, time to move on gitu, lu udah happy udah mau ngapain lagi sih gitu kan. Kalau gue justru Last of Us karena nggak cocok good ending, ceritanya tidak cocok diakhiri dengan kebahagiaan. Kalau menurut gue ya untuk game level stylenya begitu sih. Iya. Kalau gue ya beda ini ya, beda ekspektasi. Kalau gue emang seneng yang dark kan. Yang fuck up yang dark itu gue seneng banget sih. Anjir. Gue kurang suka sama game apalagi yang udah. Berarti lo Game of Thrones suka dong? Suka banget. Teman ya sampai soalnya season 5. Soalnya ya season terakhirnya kan bukan ini lagi. Yang terakhir lo udah standar banget, superhero story aja tuh. Makanya gue seneng banget. Gue sampai ceritanya si Jeffrey keren banget sih. King Jeffrey itu. Iya. Mantap itu. Sampai terakhirnya si King Jeffrey pun itu keren banget sih. Yang fuck up-nya bener-bener fuck up. Iya, makanya itu. Gue seneng kayak gitu. Makanya ya si FF ini gue seneng gitu akhirnya. Tapi sebenarnya emang sampai segitunya. Apaan? Ada ceritanya sampai kayak ceritanya si King Jeffrey gitu. Gue nggak baca novelnya. Tapi lu nonton kan? Apa nonton? Maksudnya yang ceritanya si King Jeffrey aja lu tahu kan? Sebatas itu mah tahu kan? Iya. Kayak ada yang kayak gitunya juga. Oh, di FF? Enggak sih. Enggak sampai se-fuck up itu kan? Enggak. Ini makanya kata gue masih kagok gitu si ininya tuh kurang berani ya. Kurang berani, benar-benar masih ngerti. Karena emang kalau Barat lebih berani. Lebih berani memang. Nah itu makanya masih kerasa Jepang animenya gitu kan. Kalau Jepang mau gimana pun lu kerasa ada plot armornya. Iya selalu ya. Selalu. Mau separah apapun lu kerasa ada plot armor tuh. Iya. Nah yang selain itu juga yang gue seneng tuh terakhir gue main JRPG kan si Xenoblade 3. Ya. Kan itu menurut gue kecewanya sama ini ya kan, story-nya tuh terlalu ditumpuk di satu di terakhir. Hampir di satu sisi gitu kan. Dan emang awalnya kan kayak gameplay, story, Yeah. gameplay langsung panjang, ending gitu kan. Endingnya banyak banget informasi yang penting. Terus endingnya gitu. Tuh kayak story-nya lempar terakhir banget kan. Nah kalau ini benar-benar kesebar sedikit-sedikit dikasih kayak gitu. Nah, yang paling gue nggak seneng kan itu Kingdom Hearts 3. Lu nggak main ya? Udah main, cuman udah kayak gitu kan. Iya itu. Maksudnya lu mainin Kingdom Hearts 1, lu mainin Kingdom Hearts 2, lu mainin Kingdom Hearts 3, kontrasnya kerasa ya? Iya, Kingdom Hearts 3 jelek banget. Kualitasnya aduh. Nah itu yang gue bilang. Ya kalau lu ngomongin endingnya 40%, yang 40%-nya oke gue kasih 100 gitu. Tapi yang sisanya 60% itu 0 gitu. Iya. Nilainya berapa ya? 40 gitu kan. Aduh, udah parah lah. Yang lu ngomong ceritain numpuk di belakang. Itu parah. Lu sampai dari world 1 sampai world terakhir gak ada cerita sama sekali. Gak ada cerita, terus kayak udah terakhirnya gimana? Anjir itu cerita belum dapat sama sekali gitu kan. Tiba-tiba keluar semua di situ. Apa ya? Anjir kita mau ujian gak ngerjain apa-apa ya. Cuma hura-hura 1 semester gitu kan. Makanya itu dia, aduh benar-benar itu parah sih itu. Padahal kan zaman dulu bagus loh, gue kayak Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2 tuh kayak keren loh. Kita ngomongin Disney lagi nih kan. Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak apa-apa. Ya tapi emang Kingdom Hearts 3 kalau kata gue amburadonya gara-gara Disney sih, yang udah terlalu kayak, pokoknya Frozen ceritanya harus begini, nggak boleh dimodif. Yang ini cerita kayak gini. Satu lagu cuy, 2 lagu ya, full. Video klip. Yang satu video klip, yang satu lagi ada lagunya, terus di atas lagunya ada yang ngomong kan, ada dialog. Oh iya ya. Yang di You Wanna Build semuanya tuh tapi sambil si adanya tuh siapa? Elsa sama anak. Nah si Ananya cerita. Oh ya cici gue begini sambil di belakang tuh Do you wanna build a snowman, terus ya cici gue punya power begini terus begini babari backgroundnya kayak gitu, terus kayak
Gak jelas lah. Iya. Ya makanya itu. Padahal kan kayak zaman dulu gue seneng kan kayak yang di Birth by Sleep ya, yang PSP. Lu kan kayak Sleeping Beauty kan lu involve kan di ceritanya. Ini Lu punya peran penting gitu kan kayak Aladdin. Yang Aladdin juga sama lu punya peran penting. semuanya kayak gitu sebelum Kingdom Hearts 3. Iya. Lu punya peran penting gitu kan kayak Semua karakter di dunianya tuh ada peran di cerita utama gitu kan. lu kayak sekarang kan kayak zaman dulu Ariel lu fighting lawan Ursula kan. Kayak sekarang nggak ada lo fighting lawan Disney villain tuh nggak ada. Bahkan kayak di Toy Story lu lawannya bukan Zurg kan, padahal harusnya Zurg gitu. Lu kenapa sayang gitu kan, lu bosnya apa Zurg gitu kan. Lu masuk ke itulah. Ya itu terus ini juga kan apa FF-nya hilang lagi kan. Iya. Itu bener-bener kayak game-game yang sangat di-hype gitu kan. Lu dari zaman Kingdom Hearts 2 kan udah Iya, Kingdom dan Hearts itu berapa puluh tahun sampai ada Kingdom Hearts 3. at least 10 tahun lebih kayaknya. Makanya aduh. Terus kayak ngejar target bahkan sinetron ngejar target kalau kata gue ceritanya masih lebih bagus aja daripada ini. At least lu ceritanya masih padat tapi masih nyebar. Lu kayak nonton sinetron yang tiap hari tayang itu lu nggak nonton 10 episode bingung kan ceritanya gimana gitu kan. Kalau ini mah kayak masuk Kingdom Hearts itu masuk ke terakhirnya aja. Terakhirnya aja langsung. Nggak peduli. Itu gue kesel banget, gue sempet cerita kan di sini. Iya. Yang Organization 13. Iya. Kita butuh 13 orang cuy. Lo mau ikutan nggak kurang orang? Ya udah mau ikutan, udah ikutan. Anjir cuy kebanyakan cuy. Lu gimana? Ya udahlah gue nganggur aja gimana? Gue kabur. Gue butuh nggak? Nggak butuh lah, udah ada 13 orang gitu. Iya. Pergi aja anjir. Nani gitu. Aduh. Iya sih itu benar-benar sih. Ini jadi tapi worth it ya PS5. Nah itu jadi menurut gua sih untuk main FF doang PS5 worth sih. Untuk main FF doang. Buat main FF doang. Tapi udah ada FF juga nggak ada game lagi ya sebenarnya. Ya belum kayaknya. Mentok paling Spider-Man ya. Yang dalam waktu dekat Spider-Man kesana-sana sih kayaknya banyak sih harusnya ya. Yang kayak apa ya? Masih belum jelas sih habis Belum Spider-Man. jelas sih memang. Habis Spider-Man apa lagi sih? God of War udah. Gak tau. Wolverine sih. Wolverine juga belum jelas ya. Wolverine ada lah, anggap 3-4 tahun lagi. Mau banget. Ya sekarang Setahun lah, pasti at least kayaknya. Spider-Man keluar minimal setahun 2 tahun. Oh iya. Oh sialan. Iya bener kan? Iya sih. Sekarang Spider-Man Soalnya timnya sama ya. Spider-Man tahun ini ya? Ya paling Spider-Man sih. Gua sendiri kurang nggak hype sih sama Spider-Man. Gua hype-nya sama Wolverine. Jadi Spider-Man ceritanya ninja cerita sih, ceritanya udah rapi sih. ya lanjutin ya. Iya. Dan emang bagus sih, maksudnya lu main Spider-Man 1 aja bagus banget ceritanya. Udah kayak cinematic universe-nya sendiri lah. Iya. Tapi udahnya nggak ada game lagi anjir. Iya, belum ada sih. Aneh ya PS5. Kayaknya semua apa? Nintendo enggak loh. Ya Nintendo kan masih konsol lama maksudnya. Xbox juga gitu. Xbox mentok Starfield paling ntar. Starfield tahun ini ya? Iya, bulan depan. Oh bulan depan. Oh. Ya maksudnya abis Starfield apa lagi? Xbox makan Game Pass. Hitungannya. Iya, maksudnya enggak, kita ngomongin game yang eksklusif. Ya ini sih Forza paling. Ya kan makanya, ya kayaknya emang si sekarang game maksudnya ya kalau Tapi maksud gue akuin lah, maksud gue nggak apa-apa sih sebenarnya begini juga asal lu ngejar kualitas mah. Iya. Sebenarnya game banyak sih. Apalagi kalau lu nggak punya PC ya, punya PS5 doang game banyak banget. Ya, ada masalahnya kan kayak gue Armored sekarang gue Core. PC ada. Iya, kalau Steam Deck punya ada. multiple. Mau Switch ada. PS5 butuh nggak? Aduh udah. Nah iya, emang kalau mau cari eksklusif sih kayaknya sekarang udah dikit. Lu ngejar juga lu ya balik lagi kan kata gue lu sabar 2 tahun juga pasti keluar kok ke PC. FF. Ratchet and Clank aja keluar kan sekarang iya, di PC. Iya, itu mah benar. Man kalau misalnya tadi kan kita Yang mentok-mentok konteksnya- eksklusif bener-bener eksklusif kan Nintendo doang. Iya. Sampai sekarang mah. Iyalah, dia nggak punya bisnis lain selain itu. Enggak masalahnya kalau Nintendo mah emang Konsolnya aja satu-satunya yang nggak rugi jual. enggak, maksudnya kan emang si Nintendo sendiri kan kayak gamenya sendiri kan mereka bikin sendiri gitu. Konsolnya jual sendiri, bikin game sendiri. Kalau Sony kan kayak
ya bilangin bikin game juga sendiri juga kan studionya studio anak perusahaan juga kan yang kutip dibeli sama Sony kan. Ya Sony-nya sendiri kan nggak bisa bikin game. Ya sama ada Xbox. Sih ada lah itu Santa Monica. Itu kan anak perusahaan. Enggak lah, Santa Monica itu punya Sony. Santa Monica terus apa ya? Dulu banyak sih sebenarnya. Enggak kan maksudnya, tapi Sony itu mau kayak Nintendo sendiri kan dia kayak makanin perusahaan kan. Makan ini. Santa Monica mah dari dulu juga punya Sony ya. Itu apa sih? Si God of War. Oh, God of War. Kalau paling mentok sama itu kayak si Naughty Dog misalnya Naughty kayak gitu-gitu iya. Tapi kan lebih dependent sama third party sih kalau Sony sama Microsoft kalau kata gue ya. Iya. Microsoft sendiri kan kayak sebenarnya Bethesda sendiri nggak bisa dihitung Microsoft sih walaupun udah punya Microsoft. Iya. Karena itu beda, bukan perusahaan Microsoft lah. Iya. Mentok-mentok main Microsoft Forza, Halo, Gears. Itu paling itu sih. Iya. Itu kan internal semua. Gears aja kan udah nggak pernah keluar sekarang. Iya. Terakhir udah 5, Gears 5. Udah. belum ada lagi lah. Belum ada lagi. Halo juga. Terakhir masih Infinity, tapi Halo ininya masih oke lah. Multiplayernya masih jalan, masih rame. Kalau Gears sudah sepi sih memang. Ya Gears udah butuh kan sebenarnya kan. Kalau si Nintendo mah udah bahagia anjir. Ya, tapi Nintendo jeleknya justru penyakitnya dari dulu itu kan dia. Justru dia nggak terlalu mikirin diri sendiri. Makanya dulu GameCube sama malah Nintendo 64 sampai sekarang Switch aja kan udah kebatas banget kan. Iya, jadi benar-benar yang kita butuhin apa? Ya udah kita aja yang butuh. Minimal aja gitu kan. Kalau yang third party butuh ya mereka kayak nggak peduli. Third party, first party aja empot-empotan. Apa tuh Game Freak? Third party malah bikin RE engine lancar jaya. Witcher aja bisa masuk. Witcher aja masuk cuy. Ya, rumornya tahun depan kan 2024 2. Ya, next Nintendo 2024 apa sih? Tahun ke apa half after apa ngomongnya second half. Iya. Antara tahun ini reveal lah seenggaknya lah, akhir tahun lah. Kalau second half tahun depan logikanya. At least kalau kata gue mau nge-reveal tuh abis tahun depan sih, abis Desember. Lu ngejar penjualan dulu. Switch lama. Banyak ya, masih banyak yang mau keluar juga ya, kayak Mario RPG, Mario Wonder. Iya, Mario Wonder. Kalau emang mereka targetnya tahun second half mah awal lah. Bisa ya. Maret, April. At least ngejar penjualan dulu Desember. Desember. Kan biasalah holiday kan ngasih ngasih hadiah Natal gitu segala macam kan ya. Diskon. At least bisa terakhir lah, sale terakhir gitu kan. Sebelum masuk tahun depan paling reveal Maret, April keluar ya mungkin antara kalau nggak summer September, Oktober yang pasti sebelum holiday kan. September, Oktober biar holidaynya bisa ngejar kan gitu. At least kasih diskon sedikit. Nggak sih diskonnya. Tapi mungkin penjualannya supaya naik kayaknya. Iya, jadi at least kan udah produksinya udah lancar jadi holiday lebih mantap gitu kan. Udah terus line up-nya juga harusnya holiday udah solid lah, udah banyak pilihan. Jadi orang mau ngasih kado Natal kayak gitu bisa pilihan yang baik gitu. Iya, pilihan yang baik. Menarik sih sebenarnya. Banyak buat gamer tahun ini dan tahun depan bakal dimanjain banget lah. Walaupun gue masih bingung Sony gak ada game. Nggak sih ngomongin gak ada game, lu ngomong 3 game ini juga udah cukup sih. Lu mainin Horizon, mainin God of War, mainin Ratchet & Clank sama FF aja udah lebih dari cukup sih menurut. Oh iya. Udah oke lah. Udah lebih mending lah daripada dulu. Cuman ya Spider-Man lah lagi. Ya Spider-Man. At least ya kalau lu nggak ada konsol, sekarang udah oke ya harga juga kan udah 9 juta. Udah stabil lah. Stabil. Semua udah stabil sih. Ya. Sekarang semua udah stabil kan. Switch Deck lagi. Steam Deck udah stabil. ROG udah masuk, udah harganya pun udah 10 tadi berapa? 10,5. Ya itu 11 kurang dikit. 11 kurang dikit ya.
10.900. Steam Deck udah ada yang jual kalau lu ngejar yang 64 GB doang Ya, udah 6 juta 6.800, 6.700 lah. di bawah 7 juta lah ya. Ya, Di bawah 7 juta tambah SSD tadi kata lu kan. Kalau mau tambah ke 512 tuh tambah sekitar 700 kurang. Ya. Jadi kurang lebih harganya 7 juta setengah lah ya. Ya, 7,5 juta. Ya, 7,5 juta udah dapat yang 512 dengan body yang 64 ya. Iya. Lu ganti sendiri boleh, mau minta tolong mungkin, tapi kalau ke official itu mah rada susah ya. Official kan SSD teh ada yang sekarang ada official kan katanya. Oh iya, udah ada si Transcend Indonesia udah bikin ya. ya apa ngerilis sendiri. Udah ada garansinya berarti ya, kan garansi. Dan emang yang apa Steam 512 bawaan itu emang mereknya Transcend. Memang mereknya Transcend, jadi emang udah oke banget ya. Ya. Walaupun mungkin kalau Transcend mah nggak bisa minta tolong seller ya. Iya, itu. Penginsalin dong, gitu. Iya, nggak bisa. Kalau yang sendiri. yang third party kayak gue masih bisa kan minta tolong inilah instalin Ya, ke sellernya, instalin SimOS lah. Ya. Biasa kan kalau lu jualan yang SSD yang 2230 biasanya spesifik buat Steam Deck kan, hampir cukup spesifik buat Steam Deck atau yang ya handheld PC lah biasanya kan gitu Ya, kan. sama ini paling apa? Surface Steam Deck, Ally kan, Ayaneo biasanya kan gitu. Gitulah. Model-model begitulah. PC handheld jadi ya cukup bagus. Udah banyak lah. Udah banyak. Udah worth it banget. Iya. 7,5 juta, kalau nambah 1,5 juta lagi ya berapa sih 1,5 juta teh? 9 juta ya? 9 juta udah dapet 1 tera. Lebih dari cukup banget. Ya. Bisa dual boot lah. Bisa dual boot. Udah banyak ya tutorialnya bisa dual boot Windows. Gitu. Dimanjain banget lah sekarang ya. Lu mau apapun bahagia. Nah, muncul kan kata gue. Anda siapa ya? Salman. Oh, iya. Bener juga tadi lu. Kan. Nggak salah. Ya, gitu. Oke, cukup ya episode kali ini. Berapa sih Steam Deck sekarang? 6 juta yang paling bawah ya? Di bawah, 64 GB tuh di bawah 7 juta. Jadi 6,7 kemarin. 6,7 kalau ganti Tambah SSD 512 harganya 700. Jadi 7,5 juta lah lu dapat 512. Jadi 7,5 juta dapat 512, beda 5 juta sama ROG Ally. Enggak, Ally itu 11 juta. Iya. Beda 4 juta. 3,5, beda 3,5. Ya, 3,5. Kan kalau upgrade kan Oh sebenarnya. iya kalau upgrade. Cengli sih. Sangat cengli. Iya. Sangat cengli. Cuma bedanya Ally ada garansi di Indonesia lah. Lu ada masalah kan bisa digaransiin. Cuman ya kalau sampai micro SD lu kebakar ya mungkin micro SD-nya nggak digantiin sih. Gantiin nggak sih kalau kayak gitu? Enggak lah, micro SD tetap bukan kan gara-gara BIOS. Iya, tapi Kalau kalian belum punya Steam Deck mending mana? Steam Deck. Steam Deck kan tetap Deck kan? sih. Ally, Ya kecuali nggak punya PC kali ya, terus pengen Game Pass ya. nah, sih beli PC dulu kata gue sih. Ya kan ada orang yang Iya komputernya pakainya Mac gitu kan kan. kalau lu kayak mahasiswa atau mahasiswa lah, student gitu kan. Iya, yang pakai Mac. Apalagi orang bule kan biasanya kalau banyak sih temen gue juga banyak yang cuman punya laptop. Ya kalau nggak Mac ya laptop kantor aja gitu. Terus beli Steam Deck. Enggak lagi lu kayak lu kalau gue mahasiswa gitu ya, nggak punya laptop, nggak punya apa, gue beli kayak Steam Deck atau Ally, terus tinggal beli monitor aja taruh di kosan gitu misalnya. Iya, maksudnya buat mau di beli- kampus gimana? Mau beli Steam. Kampus kan lu belum tentu butuh. Kan udah ada Butuh laptop, lah. udah ada laptop kan maksudnya. Nggak, katanya kan belum punya laptop. Ya beli PC lah itu mah, beli laptop. Iya beli laptop mendingan. Iya sih, lu lebih butuh laptop anjir. Buat kerjain tugas beli laptop 3 juta. Ya, Beli baru beli atau lu Ally, atau lu beli Ya, Steam Deck. Kalau Steam bisa Deck. 10 punya Lu 10 juta, betul, 3 kan? juta masih dapat Steam Deck. Iya. ya benar. Kalau Yes. harganya sekarang segitu mah mending Steam Deck sih. Iya. Jauh. Iya. Steam Deck-nya udah lancar sih, maksudnya kan emang Iya. target hardware-nya juga udah jelas gitu. Lu ngejar jalan di Steam Deck gitu. Gitu. Jalan di Steam Deck belum tentu jalan lancar di ini kan sebenarnya. Ally enggak? Iya, walaupun speknya Walaupun lebih tinggi speknya kan. lebih tinggi.
Udah banyak kejadian soalnya kan. Malah lebih lancar di Steam Deck. Iya. Cengli sih. PS5 juga kan cengli sekarang segitu. Lo kalau punya duit 9 juta, mending beli Steam Deck 1 tera, mending beli lain nambah dikit, mending beli PS5. Mending mana? Nggak punya gaming PC, nggak punya apa-apa nih? Nggak punya. Tergantung main lu sih. Kalau lu emang seneng di depan TV ya beli PS5. PS5, kalau nggak Series S, kalau nggak Series X. Iya. Ya Xbox. Iya. Kalau lu mobile ya Steam Deck, kalau nggak Switch ya udah. Iya. Steam Deck dan Switch sudah Kan sesuaikan ini lah. Ya Steam Deck dan Switch sih, budgetnya kan bisa dapat sebenarnya. Hah? Kalau 9 juta. Dua-duanya. Kalau 9 Ya, juta kalau mah lu bisa. punya banyak waktu mah. Tapi mana kan lu 9 juta kayaknya dapet. Ya dapat. Ya kalau punya banyak waktu mah ya nggak apa-apa, kan gamenya beda-beda. Switch 2 tahun depan. Late 2024 kan? Late 2024. Iya, akhir tahun depan kan? Reveal kapan tuh katanya? Akhir tahun, awal tahun. Awal tahun. Awal tahun kan? Kata gua sih, Nggak mungkin akhir tahun kan? Akhir tahun ngejar. bedanya bro. Ya beda lah, lu akhir tahun kalau di Sesudah ini aja lah nih Mario Wonder. Wario Wonder Itu semua tahun ini ya? tahun ini. Semuanya itu yang kemarin di review tahun ini. Oktober kalau nggak salah. Kalau Mario nggak ya Wonder. seudah Rhythm Heaven. Wario. Ya nunggu Rhythm Heaven sih. Rhythm Heaven itu biasanya kalau udah diumumin yang selanjutnya. Ya berarti kalau udah diumumin, yes bentar lagi Rhythm keluar. Heaven. Ya Wario-nya udah ada sih. Udah mau keluar kan Wario-nya. Biasanya udah habis Wario kan Rhythm Heaven. Urutannya kan gitu. Tapi Wario dulu WarioWare. si WarioWare di DS itu launch title. Oh, launch title. Iya. Ya nggak tahu juga. Kalau title-nya mau apa ya? Mario sih ya. Mario sih harus Mario. Mario 3D baru kalau kata gue. Ini 3D. TOTK upscale. Jangan gitulah. Kayak Wii U. Nah kan Wii U mah nggak laku sebenarnya Iya, kan. Audisi 2 enggak? Ya, ya Mario. Gue udah penasaran sih next Zelda mau kayak gimana. Masa mau ngelanjutin cerita ini lagi? Kata gue sih enggak sih. Enggak. Harusnya enggak. Walaupun yang sekarang bagus ya. Anjing kasihan anjir. Hah? Kasihan gue ngeliatin itu. Lu udah beres. Belum lah. Oke. Out bro. Kasihan juga. Gantilah Seadanya kasihan. Seadanya Iya. kasihan. Cuman kan berarti kan tipenya harus gitu. Kayaknya gitu lagi kan formulanya. Kan mah. si Open itu world. udah bilang si Onumanya ya. Kalau nggak Kalau salah. yang 3D-nya bakal Kalau yang tetap 3D-nya bakal model-model begini, model Iya, open iya. world. Open world. Ya gue jadi penasaran gitu. Iya, Mau iya. dibawa kemana gitu. Iya, iya. Dari 3 jadi 5 layer. Soalnya kan cerita pasti Pindah planet sekalian. jangan terlalu gede yang bawahnya pusing. Starfield aja. Iya, anjir. Pindah planet. Pindah planet. Nggak kebayang sama sekali sih gue. Mau Selanjutnya ya. Iya. Ini aja lumayan bikin ini ya, Kayak apa? udah mentok. Surprise ya. Iya. Ya, Terus kan cerita kan emang susah dibelit-belitin ya. Udah pasti gitu kan Ya, udah main story-nya mah. Iya. Ganon roll. Gue lebih pengen agak linear sih. Capek open world teh. Udah mulai tua soalnya. Bukan capek open world. Capek ceritanya jadi nggak maju. Lu bener-bener cerita tuh ditumpuk di awal dan di akhir. Ini maju. Soalnya dikejar. Kalau lu langsung story mah kan. Oh iya. Ya maksudnya enggak Kita kan terlalu banyak story kegiatan driven. aja. Enggak story driven jadi gitu. Enggak, tapi tetap tengah-tengahnya kan nggak ada story. Lu tengah-tengahnya story-nya kan cuma gitu doang. Iya, Nyelamatin 4 desa udahnya udah. Iya. Iya. Ceritanya benar-benar ditumpuk di awal. Kan Breath of the Wild juga gitu, ditumpuk di Emang awal. kalau Zelda yang dulu Ya story driven. Story kan? driven. Tapi kan ya maksudnya kan story-nya nggak jauh-jauh gitu. Iya, gitu-gitu tapi doang. tetap ada story-nya. Iya. Tetap ada Ada aksi intriknya lah, gitu. ada intrik lah. Iya. Tengah-tengah tuh baru si Zelda-nya diculik gitu kan. Itu teh udah jalan seperempat game baru Zelda diculik. Nanti ada twistnya ternyata gimana gitu. Itu teh ada. Tapi sebenarnya story yang ini juga bukan jelek kan ya? Enggak. Cuma ada kosongnya banyak. Iya, gitu. gue tetap paling kesel itu 4 cutscene diulang-ulang. Enggak story driven lah. Iya. Ya, PT. Tapi bagus. 10-10. Ya udah pasti gitu lagi lah. Bete tapi bagus 10-10. Ya udah pasti gitu lagi lah. Daripada apa man? Pokemon. Berarti Scarlet Violet udah terakhir kan di Switch ini?
Ya. Harusnya sih. Ya. Ya harusnya Ya. sih gitu. Kita berharap begitu. November ini kan nggak mungkin ada kan? Harusnya mah kalau nggak udah di-announce sih. Iya sih. Oh kan DLC dulu. Ya berarti DLC mau udah. Tahun ini DLC. Ya udah. Ya tahun ini DLC. Kan tadi udah ngomong. FF16 ada mocap. Kalau late berarti bareng langsung Pokemon dong. Apanya? Emang kudu tiap tahun ya Pokemon? Harusnya tiap tahun sih. Tuh. Oh iya. Logikanya bukan maksudnya. Makanya kualitasnya jelek itu. Makanya kualitasnya sejelek itu. Tapi kan beda-beda studionya. Ya tahun ini kan Harusnya sih tahun soalnya Nggak, tahun TCG, depan. ada TCG, ya maksudnya TCG. tahun depan pasti ada. Soalnya Tahun depan ngejar pasti TCG ada. juga. ngejar TCG, ngejar anime, ngejar jualan barang. Ya berarti langsung sama Pokemon. Bisa jadi. Iya. Ya bagus sih. Ya antara kalau November, nggak gitu ya, November. ya kalau nggak gitu ya paling Pokemonnya target hardware-nya Switch lagi. Terus gak bisa ngapain yang rilis. Nggak, maksudnya target hardware-nya sekelas Switch lah, paling kayak Scarlet Violet yang dirilis di hardware baru. Kayak maksudnya teknologinya. Gue tadi ngomong sama si Salman kan, man keren ya FF16 mocap, pakai mocap gitu kan, teknologi mocap. Yeah. Kayak segala macam. Terus Pokemon gimana? Kapan pakai mocap? No animasi jalan aja kan gitu. Cukup. Gue ngeliat Balik badan, kucuk. aja nggak usah nyamain sama FF lah, nyamain sama Zelda aja kayak Zelda. Kan si tombak tuh ada gantungannya tali. Kalau gue sih Oh ya ada fisiknya. anjing keren. Pokemon semuanya satu kesatuan tombak. Iya. Ada talinya gitu di ujung tombaknya teh, jadi kayak Oh, ada gantungannya, itu. kayak ada gantungan kuncinya gitu. Ada scarf-nya lah Kalau gitu lu ya. goyang teh ceder. Iya ada fisiknya. Beda gitu goyangnya teh enggak. Iya. Ya kan beda, lu kayak sekarang Zelda lu naik di atas gunung. Dingin cuy. Ya gini. Lu Pokemon cuman pakai celana pendek, baju tangan pendek ke gunung es. Ampun aja. Iya. Enggak tahu sih. Udah maksudnya kan tinggal ada Xenoblade, ada Iya, ada Zelda Xenoblade, yang ada bisa Zelda. dicontek gitu. Ya Zelda sih lebih masuk kan engine-nya mungkin. Zelda beda engine lah. Ya maksudnya bisa Kalau mau dipinjemin gitu, iya, minjem gitu ya. Harusnya mah mau aja dan Nintendo juga. Iya, Ya. harusnya Dan mah asal tinggal bilang Pasarnya lah, Nintendo harusnya. juga ya. Nintendo juga. Harusnya. Iyalah. Salah satu yang nge-up sell-nya Switch juga kan? Iya. Pokemon. Enggak, lu ngomongin sekarang kan lu ngomongin kayak gitu mah Pokemon Snap aja. Yang bikin Snap kan si Bandai Namco. Sebenarnya kan bukan main series. Itu mah emang Tapi kan animasinya jelek. lu bagus cuy. Oh iya bagus. Bagus. Oh. Snap, justru kan Snap itu kan lu ngefotoin Iya. kan? Itu kan lu kalau animasinya jelek lu mau fotoin apa? Itu kan justru cakep banget. Level pemandangan ya harus Gambarnya bagus. Tapi Nggak ada frame drop. Cara mainnya beda. Maksudnya Iya, kita nggak iya. berinteraksi sama si Pokemonnya gitu. Tapi Emang maksud- cuma di foto doang. Iya, tapi kan maksud gua ya kalau dipegang perusahaan lain tuh bisa sebagus itu. Kalau dipegang perusahaan lain. Bandai Namco loh itu teh. Ya kemarin kan rumornya aja kan mau ada Pokemon Legend yang black and white. Hah? Rumornya. Pokemon Legend yang Pokemon Legend Dual, Arceus Dual. Ya, Pokemon Legend ambil black and white ya? ngambil settingnya yang black and white di kota Kan apa, soalnya dunianya. Legend mah emang kayak dunia sendiri lagi juga. Iya, tapi kan yang Arceus kan dia gen 5 kan. Nah, ini kayak Pokemon Legend gen 6. Rumornya begini, rumornya begitu, terus kayak terakhirnya ngomong, tapi udah tetap aja hasil produk hasilnya ada Kayak gitu. kayak gitu. Arceus lebih mending kan daripada Scarlet Violet. Lebih mendingnya bukan emang jadi bagus gitu maksudnya. Kosong banget tapi Engine-nya kosong banget kan? kosong. Gua nggak main sih. Kosong, sepi. Kayaknya sama-sama aja. Itu game pertama yang gue ngerasa kayak udah harus pakai voice actor VA. Karena bener-bener kayak BGM-nya pun nggak ada gitu, nggak dikasih BGM gitu. Tapi kan nggak mungkin katanya. Ini kalian biar bisa mempresentasikan sendiri. bullshit. Itu game pertama yang gue ngerasa kayak BGM-nya tuh sepi banget, terus kayak lagi dialog itu sepi banget. Enjoy. Ya itulah. Oke. Terima kasih. Cukup lah. Cukup. Pokemon lagi ngeteh Gehu ini pokoknya Harus. pembicaraan utamanya tuh Pokemon. Terus
Bukan Pokemon hater loh, kita teh pendukung. Dukung. Justru karena kita love sama Pokemon. Kita. Sayang. Gua juga. Sleep together. Pokemon sleep. Apalagi Dananda ya. Udah nomor 1 dia. Ya, nomor 1. Fans nomor 1 Pokemon. Kapan lagi ya? Makanya ini sayang Double banget. job sih dia. Nah, Fans sama haters. kata nomor 1 Double agent ya. Dia double agent. Double Legend. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Heri. Willy. Salaman. Kita jumpa di episode berikutnya. Anjing gua pusing. Dadah. Wih, sejak